Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kania dengan NPM 101200039 kelas C3 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam tentang Ma'rifatul Rasul. Hajatul insan ila Rasul. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah di mana manusia itu bersih, suci, dan mempunyai kecenderungan yang baik ke arah Islam. Fitrah manusia diantaranya adalah mengakui kewujudan Allah sebagai pencipta. Fitrah demikian perlu diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran dan panduan sunnah atau sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. 1. Al-Insan. Manusia adalah ciptaan Allah yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu Al-Insan, Al-Ba'syar, dan Bani Adam atau anak Adam, dan Suryat Adam atau keturunan Adam. Kata Al-Insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kedua, fitrah. Fitrah pada manusia memiliki nilai baik dan buruk pada tingkah laku masyarakat ataupun dirinya. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki manusia sejak ia lahir yang dapat dijadikan sebagai saksi segala perbuatannya. Beberapa fitrah manusia adalah keinginan manusia untuk mengabdi kepada Khalik. 2.1 Wujudul Khalik. Manusia menerima Allah sebagai Rob. Begitupun ketika orang kafir Quraisy ditanya berkaitan dengan pencipta langit, bulan, bintang, mereka menjawab Allah. 2.2 Ibadatul Khalik. Pengabdian kepada Allah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, dan menjalankan undang-undangnya serta sebagainya. 3. Hidayatul Rasul. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. 3.1 Makrifatul Khalik. Petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dan memikirkan alam sebagai penciptaannya. Yang keempat, ibadatul shahih. Ibadah shahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul sebagai manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Ta'rifur Rasul atau pengertian tentang Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasala yang berarti mengutus, sedangkan Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Ada 2 kata kunci untuk memahami definisi ar-Rasul, yaitu 1. Hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan risalah. 2. Qudwatu fi tatbikir risalah atau menjadi qudwah atau contoh bagi umat manusia dalam melaksanakan ajaran yang dibawanya. Sebagai catatan atau memiliki ciri khusus: 1. Memiliki as-sifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah. 1. Sidik, 2. Amanah, 3. Tabligh, 4. Fatonah. 2. Memiliki al-mu'jizat atau mukjizat, yakni perkara-perkara luar biasa yang dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka yang menentangnya. 3. Adanya al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang Rasul ada kalanya telah diberitakan oleh Rasul-Rasul sebelumnya.
Keempat, adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu berisi ajaran perintah dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Yang kelima, adanya as-samarot atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antaranya hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah adalah munculnya generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal sehingga mampu berkuasa di bumi ini dan menyebarkan ajaran Islam. Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah. Kedudukan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai salah satu hamba dari hamba-hamba Allah. Sebagai seorang hamba juga beliau adalah 1. Seorang manusia, 2. Memiliki nasab atau garis keturunan, yang ketiga memiliki jasa. Sebagai seorang manusia, beliau makan, minum, mandi, buang hajat, mengantuk, tidur, dan berkeluarga. Apabila Rasul sebagai manusia, maka dakwah mudah dilaksanakan dan mudah diterima. Tidak ada alasan bagi manusia untuk menolaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan anak dari bapaknya dan seterusnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keluarga yang bersih dari zina. Fisik Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan banyak oleh hadis seperti rambutnya yang rapi dan selalu disisir, badannya yang kuat, tingginya sedang, dan sebagainya. Dari gambaran fisik ini, Nabi adalah manusia yang juga sebagai manusia biasa seperti yang lainnya. Sifat-sifat Rasul. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat-sifat kerasulan, diantaranya adalah 1. Al-Basyariyatul Kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah adalah manusia biasa. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat atau bukan manusia setengah jin. Memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan. Yang kedua, al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Rasulullah mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru, tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau terpelihara dari kesalahan atau dosa. Inilah yang disebut ismah, atau dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. As-sidqu atau jujur. Rasulullah bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan. 4. Al-fatonah atau cerdas. Karena ia bertugas memimpin umat manusia dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah diberi sifat fatonah sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat manusia. 5. Al-amanah atau terpercaya. Dan yang keenam, tabligh atau menyampaikan risalah. Dan yang ketujuh adalah al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya. Sekian video dari saya tentang Ma'rifatul Rasul dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.